Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan Tuhan memimpin langkah kami setiap waktu, karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebab itu kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau tundukkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami, karena kami butuh firman Tuhan yang terus meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai perubahan oleh kuasa Injil. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yesaya 49 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 18. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab Yesaya merupakan nubuat yang diberikan kepada bangsa Israel dalam masa penderitaan dan pembuangan. Selama masa pelayanan Yesaya, yaitu pada masa pemerintahan 4 Raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Yehuda mengalami ketidakstabilan politik yang signifikan. Ada konflik internal di antara para pemimpin dan elit, serta ketidakpuasan di kalangan rakyat. Ketidakadilan sosial dan penyembahan berhala, serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda, kerajaan selatan, menjadi masalah yang serius. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Asyur juga merupakan kekuatan dominan di Timur Dekat, dan mereka mengancam keberadaan kerajaan Yehuda. Yehuda yang terletak di selatan berada dalam posisi yang rentan dan terpaksa berhadapan dengan ancaman militer Asyur. Asyur telah berhasil menaklukkan kerajaan Israel Utara, Samaria, pada tahun 722 sebelum Masehi, yang menyebabkan banyak penduduknya diusir dan dibawa ke dalam pembuangan.
Dalam situasi inilah Yesaya hadir sebagai nabi yang memberikan peringatan kepada bangsa itu akan konsekuensi dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Yesaya juga menyampaikan pengharapan kepada rakyat Yehuda bahwa Allah setia dan tidak akan melupakan mereka. Di dalam ayat 8 sampai dengan 18, Allah berjanji akan menyelamatkan umatnya dan mengembalikan mereka dari keterasingan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mengetahui bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Tetapi karena dosa, manusia tidak dapat melakukan apa yang menjadi tujuan mereka diciptakan Allah. Manusia berubah dari seharusnya hanya berfokus kepada Tuhan, menjadi berfokus kepada diri sendiri, seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus sebagai curvatus inset. Dalam keberdosaannya, manusia cenderung memusatkan perhatian dan cintanya kepada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Ini adalah bentuk dari dosa berupa egoisme spiritual di mana manusia menempatkan dirinya sebagai pusat kehidupan dan mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Kita harus memahami bahwa Allah membenci dosa. Allah juga murka kepada manusia oleh karena dosa mereka. Dan selama dosa masih menghalangi, Allah tidak mau berhubungan dengan manusia. Inilah yang kemudian akhirnya dirasakan oleh bangsa Israel dengan mengatakan, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Sebagaimana yang terdapat pada Yesaya 49 ayat 14. Ada suatu rasa keterhilangan, rasa keterpisahan dari Allah yang sejati. Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Bukan hanya ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan mengenai pemulihan. Pemulihan ini bukan hanya pembebasan dari Asyur atau pembebasan dari penindasan bangsa-bangsa lain kepada bangsa Israel saat itu, tetapi mencakup lingkup yang lebih besar, yaitu penebusan manusia dari belenggu dosa dan pemulihan relasi antara Allah dengan manusia. Secara implisit Allah sedang menyampaikan mengenai karya penebusan, penyelamatan, dan pemulihan yang akan dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Suatu kabar kuasa Injil yang disampaikan secara terbatas kepada bangsa Israel saat itu, tetapi merupakan kabar kuasa Injil yang disampaikan secara lengkap kepada kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sepanjang sejarah perjalanan spiritual umat manusia, kita dapat melihat bahwa ketika bangsa-bangsa, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi menjauh dari Tuhan, kemudian mengejar hawa nafsu mereka sendiri, maka mereka terpisah dari Allah. Keterpisahan ini dari sumber kehidupan yang sejati dan mereka mengejar kesukaan mereka sendiri. Dosa menjadi bagian dari natur manusia. Manusia tidak mampu untuk tidak berdosa karena kehendaknya telah dirusak oleh dosa asal. Inilah yang juga disebut oleh Santo Agustinus sebagai non posse non peccare, tidak mampu, tidak berdosa. Apa akhirnya dari semuanya itu? Kematian kekal. Tetapi berulang kali kita juga dapat melihat bahwa ketika bangsa-bangsa, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi bertobat, berbalik kepada Allah, maka kehidupan mereka dipulihkan. Di dalam Perjanjian Baru, kita memahami pemulihan ini sebagai karya penebusan Kristus. Manusia dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari ancaman kematian kekal, dan dimampukan untuk dapat menjalani hidup yang baru, hidup yang baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Posse non peccare, mampu untuk tidak berdosa melalui penebusan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesaya 49 ayatnya yang ke-17 dan 18 menggambarkan bagaimana Tuhan akan menghimpun umatnya dari segala penjuru dan membangun mereka kembali. Ini adalah janji tentang pertumbuhan kerajaan Allah di antara bangsa-bangsa. Dalam Perjanjian Baru, janji ini digenapi di dalam gereja,
tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya dari segala bangsa. Keselamatan tidak terbatas pada Israel secara fisik maupun wilayah geografis, tetapi diperluas kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Janji ini menunjukkan kedaulatan Allah dalam mengumpulkan umatnya dan dalam menggenapi rencana keselamatannya di dalam Kristus. Bagaimana kita memberikan respons terhadap kabar baik ini? Kita menjadi pribadi yang terbuka terhadap kebenaran Allah, mengandalkan kasih karunia Allah dalam perubahan hidup kita, menjadi saksi Injil bagi orang lain, dan berpegang teguh pada janji Allah. Perubahan sejati hanya terjadi ketika seseorang berjumpa dengan kebenaran Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 49 ayat 8 sampai 18 yang telah kita baca bersama, Allah bukan hanya membebaskan umatnya dari perbudakan dosa, tetapi juga membentuk mereka menjadi umat yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhanlah yang mengubahkan kami dan memulihkan kami kembali untuk kami dapat menjadi sebagaimana yang telah Engkau tetapkan, yaitu untuk menikmati kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Melalui firman-Mu kami belajar bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengenal kebaikan-Mu lebih lagi dan untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.